Selamat malam kepada Ibu Bapak Rama-Ramani sekalian, kepada saudara-saudari yang berbahagia dimanapun berada. Ya, kembali pada malam hari ini, kita berjumpa kembali dalam acara Damasa Kaca Online, season ke-6, episode ke-77 pada malam hari ini, hari Kamis tanggal 11 Desember tahun 2025, di mana acara ini diselenggarakan oleh KBTI Keresidenan Besuki, selain juga ditayangkan melalui Zoom meeting. Bapak dan Ibu juga bisa mengikuti atau bergabung bersama melalui channel YouTube yang ditayangkan secara live melalui kanal YouTube Dhamma Meta Jember dan juga Dhamma Televisi. Ya, pada malam yang berbahagia ini, kita akan bersama-sama mendengarkan uraian Dhamma dan juga berdiskusi tentunya bersama pembicara kita pada malam hari ini, yaitu Rama Herman Sutanto, di mana topik pada malam hari ini beliau mengambil topik yaitu berkah utama. Ya, tanpa berpanjang kali lebar lagi, kita akan mulai acara Dhamma Sakaca Online pada malam hari ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memimpin pembacaan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sangkang Namami. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama mendengarkan pembacaan atau lantunan ayat suci Dhammapada. Pada malam hari ini, pembacaan ayat suci Dhammapada akan dibawakan oleh Ibu Elmi. Kepada Ibu Elmi, kami persilahkan. Dhammapada Sukhawaga Syair 197. Susukhang wataji wama werine suawe rino werine su manuse su wihara maawe rino, yang artinya sungguh bahagia jika kita hidup tanpa membenci di antara orang-orang yang membenci. Di antara orang-orang yang membenci, kita hidup tanpa benci. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih kepada Ibu Elmi atas pembacaan atau lantunan ayat suci Dhammapada. Ya, setelah ini seperti yang tadi saya sampaikan di awal acara, pada malam hari ini, hari Kamis tanggal 11 Desember tahun 2025, pada acara Dhamasa Kaca Online, season ke-6, episode ke-77 pada malam hari ini, kita akan menampilkan pembicara kita pada malam hari ini yang tentunya saya sudah yakin sekali
Pasti di kalangan Dhamma Meta Jember ataupun juga Dhamma Televisi yang rutin mengikuti acara Dhamma Sakaca Online sudah mengenal beliau. Ya, karena beliau juga aktif sekali sebagai salah satu yang berperan penting dalam acara Dhamma Sakaca Online ini. Ya, tidak ada salahnya izinkan saya untuk membacakan sedikit profil singkat pembicara kita pada malam hari ini. Ya, inilah profil singkat pembicara kita pada malam hari ini. Ya, beliau adalah Rama Herman Sutanto. Beliau lahir di Samarinda, menempuh pendidikan di strata 1 Ekonomi, jurusan akuntansi di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Saat ini beliau berkarir di bidang konsultan finansial dan property advertiser. Kemudian beliau juga sebagai anggota Magabudi, Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia sebagai Dhamma Duta. Pengalaman organisasi beliau saat ini sebagai pengurus Magabudi Cabang Surabaya di bidang umum untuk masa bakti tahun 2021 hingga tahun 2026. Nah, saat ini Rama Herman berdomisili di Surabaya. Ya, demikianlah profil singkat pembicara kita pada malam hari ini. Ya, langsung saja tanpa basa-basi, saya persilahkan kepada pembicara kita pada malam hari ini untuk menyampaikan materi yang berjudul Berkah Utama. Kami persilahkan kepada Rama Herman. Ya, terima kasih Saudara Yeni Siwali ya, atas Rama Herman, mohon maaf, mungkin speakernya bisa dibesarin ya? Atau mungkin di tempat saya aja nih yang kecil? cek. Jelas nggak? Mungkin dari teman-teman yang lain bisa kasih apa komentarnya ya, apa memang suaranya Rama Herman kecil atau terdengar cukup ya? Karena terus terang di tempat saya terdengar kecil sekali. Sekarang jelas nggak? Tes 1, 2. Jelas ya? Oh jelas, oke oke. Terima kasih Bu Elmi atas tanggapannya. Sudah jelas Rama Herman, silahkan. Oke. Ya, baik. Saya mulai ya. Ya, terima kasih kembali Saudara Yeni yang sudah membuka acara ini dengan baik sekali. Ibu Bapak serta saudara-saudari sedama yang berbahagia, terimalah salam dari saya, Sotiotu Namo Buddhaya. Ya, sungguh berbahagia sekali pada malam hari ini saya diberi kesempatan oleh panitia dari Dhamma Sakaca Online untuk berbagi dhamma seperti yang disampaikan oleh moderator kita. Topik hari ini kita akan membahas tentang berkah utama. Nah, berkah utama ini sudah sering kita dengar ya Bapak, dan mungkin sering kita juga membacanya di dalam parita. Nah, sebelum acara kita mulai, saya izinkan sharing untuk slide ya. Ya, sebelum saya sharing dhamma, mari kita bersama-sama bersikap anjali untuk memuji kepada Guru Jung kita, Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Pesujudan kepada beliau yang berbekah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Ya, sebelum kita memulai membahas tentang berkah utama, saya akan mengutip dulu sebuah syair Dhammapada 82.
Saya akan bacakan palinya ya. Yathapi rahado gambiro wipasano anawilo ewang dhammani sutwana wipasi ganti pandita. Bagaikan danau yang dalam, airnya jernih dan tenang. Demikian pula batin para orang bijaksana menjadi tentram karena mendengarkan dhamma. Ya. Ibu Bapak serta saudara-saudari yang berbahagia, baik yang berada di Zoom ini maupun yang di YouTube Meta Jember atau di Dhamma Meta Jember atau di satunya saya lupa apa ya. Ya, hari ini saya akan meraihkan sebuah tema mengenai berkah utama atau Manggala Sutta. Nah, di dalam Manggala Sutta kita pernah membaca kan dalam Parita Suci bahwa kalau berkah itu pasti sifatnya yang menguntungkan, ya, pertanda baik. Jadi orang sering mendengar bahwa oh saya dapat berkah. Berkah di sini mungkin secara pengertiannya adalah membawakan keberuntungan pada umumnya. Nah, tetapi berkah utama yang nanti disampaikan oleh Sang Buddha itu berkah utama yang mungkin berbeda, Bapak. Nah, cerita tentang berkah utama ini awalnya adalah pada saat seorang dewa yang bertemu dengan Sang Buddha untuk menanyakan apa sih berkah utama. Karena banyak perdebatan di dalam zaman dulu, ada 3 golongan, mereka memperdebatkan tentang sebenarnya berkah utama itu apa. Nah, ada yang menyebutkan bahwa kalau berkah itu ketika bangun pagi mendengarkan kicauan suara burung. Nah, itu namanya berkah. Karena bangun pagi bisa dengar suara burung, itulah berkah. Ada lagi yang mengatakan bahwa berkah itu kalau bangun pagi melihat bunga mekar. Nah, itu juga berkah utama. Nah, ternyata setelah perdebatan itu didengarlah oleh Dewa Saka. Nah, akhirnya para dewa pun memperdebatkan dan manusia memperdebatkan apa sih sebenarnya berkah utama. Akhirnya Dewa Saka mengutus seorang dewa untuk menemui Sang Buddha di hutan Jeta, ya. Kalau kita baca di Parita Mandala Sutta, itu terjemahannya adalah pada saat itu para dewa, seorang sesosok dewa menjelang pagi itu mendatangi Sang Buddha, ya, untuk menanyakan apa sih berkah utama. Nah, Sang Buddha mengatakan bahwa berkah utama itu berbeda dengan berkah pada umumnya. Sang Buddha menjelaskan dengan menyeluruh, ya, apakah yang layak dan sangat pantas disebut sebagai berkah utama. Dan juga menguraikan bahwa berkah utama itu adalah pencapaian pribadi yang sehat, yang berguna, yang menjalankan hidup suci, ya, pribadi yang menjauhi perbuatan yang tidak baik. Jadi Sang Buddha sudah menjelaskan seperti itu bahwa berkah utama itu adalah pelaksanaan secara pribadi. Nah, di dalam berkah utama ini terdapat di dalam kitab suci Tripitaka. Jadi Manggala Sutta ini bagian dari Sutta Pitaka, di bagian di Kuda Nikaya, kemudian di bawahnya juga turunannya adalah Kuda Kapata dan juga Sutta Nipata. Jadi kita bisa menemukan di dalam kitab suci Tipitaka membahas tentang Manggala Sutta dan juga terdapat dalam Parita, ya. Nah, 38 berkah utama ini jika kita dimiliki seorang, maka hidupnya akan mendatangkan manfaat dan kebahagiaan. Jadi ada 38 berkah yang terdiri dari 12 bait.
Nah, kita akan bahas satu persatu apa sih 38 berkah utama itu. Nah, Sang Buddha memberikan penjelasan itu tentunya beda. Karena Sang Buddha mengajarkan ke manusia dan alam dewa itu secara bertahap. Tetapi ini tentang berkah utama yang bisa dijalankan dengan manusia juga. Nah, ternyata tahap-tahapan itu awalnya adalah kita dibahas tentang bagaimana kita belajar terhadap diri kita dulu. Ya, kemudian ada tentang bagaimana kita mengembangkan perbuatan baik dan juga tentang kehidupan sosial, kemudian rumah tangga, dan juga tentang kita mengelola ekonomi. Ya. Jadi luar biasa sekali ya. Setelah itu tahap berikutnya kita mengembangkan sila dan juga nanti akhirnya pencapaian satu kesucian. Nah, itu tahapan-tahapannya. Nah, mari kita sama-sama membahas tentang itu. Mengembangkan setiap aspek dalam berkah utama itu sebenarnya merupakan bentuk praktek langsung dari Jalan Mulia Brosur 8. Ya, jadi akhirnya nanti berkah utama ini tujuan akhirnya adalah untuk pencapaian kesucian dengan praktek Jalan Mulia Brosur 8. Mari kita bahas satu persatu tentang berkah utama. Nah, tadi saya sebutkan bahwa kita akan membahas berkah utama ini dalam tahap, ada 3 tahap untuk merealisasikan berkah utama. Nah, tahap pertama adalah mengembangkan awal untuk mencapai berkah utama. Jadi pengembangan awal untuk mencapai berkah utama itu terdapat di syair nomor 1 sampai 17. Nah, selanjutnya tahap kedua itu tahap lanjutan untuk menguatkan berkah utama. Itu dalam syair nomor 18 sampai 30. Dan kemudian tahap final untuk merealisasikan berkah utama dalam syair nomor 31 sampai 38. Ya, mari kita sama-sama membahas yang awal, yaitu pengembangan awal untuk mencapai berkah utama. Nah, di dalam pengembangan awal ini ada 3, terbagi 3. Yang pertama adalah terhadap diri sendiri. Terhadap diri sendiri kita di syair 1 sampai 10 ya, pengembangan diri. Kemudian di tahap kedua terhadap sanak keluarga. Sanak keluarga di syair 11 sampai 13 dan terhadap lingkungan di syair 14 sampai 17. Ya, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah terhadap diri sendiri. Syair 1 sampai 10. Nah, yang pertama tidak bergaul dengan orang dungu atau dalam bahasa Palinya asewana cak balana. Nah, maksudnya di sini kalau kita bergaul dengan orang dungu itu bukan berarti orang dungu itu orang yang tidak sekolah secara akademis ya. Nah, ternyata orang dungu di sini yang dimaksud adalah secara batin yang tidak berkembang dengan baik. Jadi orang yang selalu berpikiran jahat, ya, tidak beradab. Jadi jahatnya itu baik dalam perbuatan, pikiran, atau ucapan. Jadi Sang Buddha menasihati kepada diri kita bahwa menjauhi sifat-sifat orang seperti ini. Jadi namanya orang dungu. Nah, yang kedua, kita mengembangkan atau bergaul dengan orang bijaksana atau panditanan sewana. Pernah dengar ya kata pandita? Pandita di sini artinya orang yang bijaksana, terpelajar, yang berpengalaman. Jadi dapat memberikan nasihat berupa dhamma dalam hal ini. Nah, 2 ini selalu kontradiksi ya. Kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang dungu, yang punya pikiran atau perbuatan yang jahat, maka nanti kita juga akan terpengaruh, ya, terseret menjadi orang yang jahat. Tetapi kalau kita bergaul dengan orang yang bijaksana, maka kita juga akan menjadi orang bijaksana. Nah, ini ada contoh pada zaman
Sang Buddha, di mana Pangeran Ajatasattu itu awalnya orang baik, tetapi karena Pangeran Ajatasattu itu bergaul dengan Dewa Datta, nah ternyata dipengaruhi oleh Dewa Datta, akibatnya Pangeran Ajatasattu itu punya sifat yang tidak baik sehingga menyebabkan dia membunuh ayahnya, yaitu Raja Bimbisara. Nah, ini contoh yang ada ya. Padahal awalnya Pangeran Ajatasattu itu orang baik, tapi karena bergaul dengan Dewa Datta dipengaruhi, hanya menjadi jahat sampai membunuh orang tuanya. Itu yang 1 dan 2. Jadi ada hubungannya ya, Bapak. Nah, kita masuk yang ketiga. Syair ketiga, menghormat mereka yang patut dihormat. Nah, siapa mereka ini yang patut dihormat? Yang patut dihormat adalah para Buddha, para suciwan, nah, orang tua termasuk, dan para guru-guru yang mengajar Dhamma yang sudah banyak membantu kita. Nah, orang tua di sini yang paling penting, Bapak, karena orang tua dikenal sebagai Brahma yang ada di rumah. Jadi kita harus patut menghormati orang tua dan juga guru-guru yang mengajarkan, terutama mengajarkan kita pengetahuan dan Dhamma. Jadi nomor 3 adalah kita berusaha untuk menghormati. Selanjutnya, nomor syair keempat, bertempat tinggal di tempat yang sesuai. Pati rupa desa wasoja. Tempat sesuai yang seperti apa? Tempat sesuai adalah di mana kita tinggal merasa aman, ya, merasa nyaman. Nah, karena kondisi mungkin sekarang ini kan banyak kejadian-kejadian yang membuat seseorang tidak nyaman. Nah, kalau kita di tempat yang sesuai, maka kita merasa aman, terutama terhadap konflik-konflik yang ada. Nah, kalau di Indonesia ini mungkin termasuk tempat yang aman ya. Dan juga yang dimaksud dengan tempat yang sesuai itu adalah di mana ada para biku. Nah, di zaman dulu kan ada para biku dan juga ada dhamma yang dipraktekkan, terutama kita menjalankan 10 perbuatan baik. Jadi kalau di tempat itu ada para biku, ada praktek dhamma, maka itu adalah tempat yang sesuai. Ya. Nah, selanjutnya kita masuk yang kelima. Kelima, memiliki timbunan kebajikan di masa lampau. Ya, tentunya kita lahir sekarang sebagai manusia itu juga ada sebabnya. Sebabnya adalah karena ada timbunan karma lampau yang telah kita lakukan. Nah, kita bersyukur bahwa kita lahir sebagai manusia adalah karena karma baik. Timbunan jasa yang lampau yang baik. Jadi kalau kita sudah tahu seperti ini, maka di dalam kehidupan sekarang ini kita harus melakukan perbuatan baik sehingga nanti untuk kehidupan yang akan datang itu juga kondisinya baik. Jadi kalau kita sudah mengerti kalau kita lahir sekarang itu karena adalah timbunan kebajikan di masa lampau. Ubeca kata punyata. Oke? Nah, selanjutnya kita bahas yang syair ke-6. Syair ke-6 adalah membimbing diri dengan benar. Membimbing diri dengan benar artinya kita punya tujuan dalam hidup ini. Nah, tujuan kita adalah menuju hal yang benar. Menuju hal benarnya adalah kita belajar Dhamma. Nah, karena kita sudah mengenal Dhamma, maka setiap langkah kita selalu yang benar secara Dhamma. Jadi kita harus membimbing diri kita ke arah yang benar karena kita belajar Dhamma, mempraktekkan Dhamma, maka itu kita akan menjadi orang yang baik. Selanjutnya lagi kita ke syair ke-7 adalah memiliki pengetahuan yang luas
bahu saja, bahu sajanca. Nah, pengetahuan di sini adalah pengetahuan yang kita pelajari. Nah, kalau zaman Sang Buddha dulu belum ada alat tulis menulis ya. Jadi kalau kita belajar itu langsung secara lisan. Nah, biasanya para para biku itu bertemu Sang Buddha itu langsung belajar dengan Sang Buddha, dan luar biasa ya, daya ingat mereka itu bisa disimpan di memorinya. Ya, kalau zaman dulu yang terkenal adalah Bante Ananda. Bante Ananda itu punya memorinya luar biasa. Jadi bisa mengingat semua khotbah Sang Buddha. Nah, zaman dulu kan tidak ada alat tulis, jadi secara mereka bisa menyimpan pelajaran-pelajaran apapun yang mereka pelajari itu bisa disimpan dalam memori mereka punya otak. Nah, zaman sekarang beda. Zaman sekarang kita kalau mau belajar menambah pengetahuan itu kan sudah banyak fasilitasnya. Terutama kalau seperti Zoom ini, ya kita bisa belajar lewat Zoom. Nah, di YouTube paling banyak. Ya, jadi kalau kita mau cari apa aja di YouTube, mau belajar apa aja ada. Semuanya ada. Mau tentang kesehatan juga ada, ya tentang meditasi juga ada. Banyak guru-guru yang mengajarkan. Jadi sekarang sudah lebih mudah kita belajar ya. Apalagi sekarang sudah ada sosmed, ada Instagram, semuanya bisa kita dapatkan informasi apapun. Itu pengetahuan yang luas. Jadi kita bisa belajar, punya pengetahuan yang luas. Berikutnya, yang syarat ke-8 adalah memiliki keterampilan si panca. Nah, keterampilan di sini tentunya adalah keahlian. Ya, kita harus belajar. Nah, misalnya kita punya keterampilan bisa masak. Nah, itu satu berkah juga, bisa masak. Atau bisa menjahit baju. Atau bisa melukis. Ya. Atau kita punya keahlian apa? Memotong rambut. Nah, bisa buka salon. Jadi, punya keterampilan itu adalah berkah. Karena dengan adanya keterampilan itu, kita bisa menggunakan keterampilan kita itu untuk mencari nafkah. Nah, zaman sekarang ini kan kalau punya keterampilan enak. Ya, bisa masak, buka restoran, bisa melukis, bisa punya bisa buka pameran. Kalau bisa potong rambut, ya buka salon. Kalau bisa menjahit, buka tailor. Jadi itu keterampilan. Jadi sudah disampaikan Sang Buddha, kalau sekarang ini kalau kita punya keterampilan itu merupakan berkah utama. Berikutnya 9, terlatih baik dalam tata susila. Nah, jadi kita harus melatih diri kita, tata susila kita adalah dengan menghindari 10 perbuatan yang tidak baik. Agar kita punya tata susila baik, maka kita harus menghindari. Ada 10 perbuatan yang tidak baik harus kita hindari. Nah, yang pertama, bagian pertama adalah perbuatan yang melalui badan jasmani. Namanya perbuatan. Ya. Yang pertama adalah kita menghindari membunuh makhluk hidup. Kemudian yang kedua, kita menghindari mengambil barang yang tidak diberikan atau mencuri. Dan yang ketiga, kita menghindari perbuatan asusila. Ya, itu adalah 3 perbuatan melalui jasmani. Nah, ada lagi perbuatan yang melalui ucapan yang harus kita hindarin. Jadi yang tadi 3 sudah ya, berarti ini yang keempat adalah kita menghindari melalui ucapan adalah berbohong, ya, kata-kata yang tidak benar. Kemudian kita menghindari dari ucapan adalah kata-kata yang kasar. Kata-kata yang kasar, kemudian yang berikutnya adalah memfitnah dan omong kosong. Jadi sudah ada 4 ya. Tadi 3 tambah 4 jadi 7. Kemudian yang berikutnya perbuatan jahat melalui pikiran. Ada 3 terakhir ya. Nah, 3 ini adalah pertama kita
punya pikiran itu pikiran yang serakah, ya, keserakahan, kemudian kebencian dan pandangan salah. Jadi ada 3. Nah, ini adalah 10 perbuatan yang tidak baik yang kita hindarin, untuk kita tidak lakukan. Dan jadi kita harus mempraktekkan itu, ya, artinya kita menghindari 10 perbuatan yang tidak baik. Yang terakhir ini 10, bertutur kata dengan baik. Nah, kita sering berkomunikasi dengan orang lain, itu dalam hal pergaulan, maka kita harus belajar bagaimana kita bertutur kata yang baik. Nah, kalau kita belajar Dhamma, maka apa yang diajarin Dhamma oleh Sang Buddha itu kita tentunya tidak mengucapkan hal-hal yang buruk. Ya, kalau Dhamma itu selalu tentang kebenaran. Jadi kita mengucapkan hal-hal tentang kebenaran. Nah, yang kedua, kita kalau berucap itu rasanya damai. Jadi kita mengucapkan kata-kata yang menimbulkan kedamaian. Yang kedua. Dan yang ketiga, kita mengembangkan namanya ulas asih, ya, cinta kasih. Jadi kata-kata kita ini mengandung cinta kasih atau ulas asih. Kemudian yang keempat, kata-kata yang kita ucapkan itu adalah bermanfaat atau bermakna. Jadi ada 4, ya. Jadi bertutur kata dengan baik itu ada 4 tadi. Jadi kita berucap hal kebenaran, kemudian kita ucapkan dengan hati yang damai, ulas asih, cinta kasih, dan bermanfaat atau bermakna. Nah, inilah yang tahap terhadap diri sendiri. Jadi ada 1 sampai 10, ya, penjelasannya. Jadi kalau kita lihat di sini ini adalah pengembangan diri kita. Bagaimana kita mengembangkan diri kita ini 1 sampai 10 ini. Apa yang kita lakukan semua ini itu merupakan berkah utama. Ya. Nah, kita masuk yang berikutnya terhadap sanak keluarga. Jadi nomor syair ke-11 sampai 13. Nah, yang ke-11 adalah merawat ayah dan ibu. Mata pitu upadhana. Kita semua di sini tentunya punya ayah dan ibu, ya, karena kita lahir sebagai manusia melalui ayah dan ibu. Nah, tentunya kita harus punya kewajiban sebagai anak untuk merawat ayah dan ibu, karena mereka yang membesarkan kita, maka kita sepatutnya untuk merawat ayah dan ibu. Nah, di dalam ajaran Buddha ada diceritakan tentang Sigalawada Sutta, ya, pemuda Sigala. Sang Buddha menjelaskan tentang Sigalawada Sutta, bagaimana seorang anak bisa berbakti kepada orang tua. Nah, di dalam Sigalawada Sutta, di dalam Digha Nikaya 3 189 diuraikan ada 5 kewajiban anak kepada orang tua, ya. Itu namanya arah timur. Yang pertama, merawat dan menunjang kehidupan orang tuanya, terutama di hari tua mereka. Nah, ini yang penting. Karena terus terang kalau orang tua kita sudah masuk usia tua, itu tentunya banyak masalah, ya. Terutama pasti kesehatannya sudah menurun, ya. Mungkin jalannya susah, mungkin sering sakit. Nah, maka sepantasnya lah kita sebagai anak untuk merawat dan menunjang kehidupan orang tua kita. Kemudian yang kedua, membantu menyelesaikan urusan-urusan orang tua. Ya. Jadi kita harus membantu menyelesaikan urusan-urusan orang tua. Sudah sepantasnya. Berikutnya, nomor 3, menjaga nama baik dan kehormatan keluarganya. Ya, tentunya kita sebagai anak juga harus menjaga nama baik dan kehormatan keluarganya. Karena kalau kita sebagai anak melakukan hal-hal yang buruk, tentunya nanti di luaran ditanya,
ini orang tuanya siapa nih, anaknya siapa ini. Ya, berarti nanti juga nyangkut-nyangkut nama orang tua. Jadi kita harus tetap menjaga nama baik dari keluarga, ya, orang tua. Dan yang berikutnya, nomor 4, mempertahankan kekayaan keluarga, tidak menghambur-hamburkan harta orang tua dengan sia-sia. Ya, biasanya orang tua itu akan mewarisi kekayaannya kepada anak. Nah, sebagai anak, maka kita juga harus menjaga kekayaan yang sudah diwariskan kepada kita sebagai anak, maka kita harus tidak menghambur-hamburkannya, ya, menjaga apa yang sudah diwariskan oleh orang tua. Dan yang tidak kalah penting, yang penting adalah nomor 5. Yang tidak kalah penting nomor 5. Nah, memberikan jasa-jasa kebahagiaan kepada orang tuanya yang telah meninggal. Jadi kita juga, walaupun orang tua kita sudah meninggal, kita tidak akan lupa ya atas jasa-jasanya orang tua kita yang telah membesarkan kita. Jadi kita harus melakukan namanya pelimpahan jasa kepada orang tua. Setiap saat, ya, apa misalnya kita lakukan perbuatan baik, kita harus limpahkan pada orang tua kita yang sudah meninggal. Itu adalah perbuatan baik kita dari anak ke orang tua. Nah, berikutnya kita masuk yang nomor 12. Menunjang anak dan istri. Nah, ini ada hubungan juga 11 sama 12. Karena kita berkeluarga, tentunya pasti ada anak dan istri. Ya, sebagai kepala keluarga, maka sudah sepatutnya kewajiban ini harus tanggung jawab. Dan kita harus memperhatikan anak dan istri. Jangan sampai ya anak dan istrinya ditelantarkan, tidak bertanggung jawab. Nah, kalau kita sebagai suami harus bertanggung jawab terhadap anak dan istri. Ya. Berikutnya kita masuk yang ke-13, bekerja dengan sungguh-sungguh. Ya, tentunya sebagai kepala rumah tangga, ya kalau kita bekerja untuk mencari nafkah harus dengan sungguh-sungguh. Harus rajin, bangun pagi, nggak malas-malasan. Ya, harus fokus untuk apa? Ya, untuk supaya mencari nafkah untuk keluarga. Nah, jadi kalau tidak sungguh-sungguh, tentunya nanti kan akan berdampak kepada keluarga juga. Jadi harus sungguh-sungguh. Nah, ini adalah yang ke-13 terakhir ya, dari terhadap sanak keluarga. Jadi cuma 3 untuk keluarga, syair ke-11 dan 13. Nah, kita masuk yang terhadap lingkungan, syair 14 dan 17. Yang 14 adalah suka berdana dan nanca. Jadi karena kita hubungan sama lingkungan, maka kita mengembangkan adalah kerelaan. Kita berbagi apa yang kita miliki. Ya, dalam dhamma kan disebut dana. Nah, pada umumnya orang berpikir bahwa kalau berdana itu selalu dihubungkan dengan materi. Jadi kalau orang yang nggak punya materi, wah saya nggak bisa berdana nih. Nah, ternyata dana itu bukan hanya dilihat dari materi. Ternyata dana juga bisa dari non-materi. Nah, kalau non-materi ini kita bisa berdana tenaga, ya, berdana pikiran, berdana ide. Jadi kalau kita memberikan senyuman saja kepada orang sekitar kita dan mereka juga ikut senyum, maka itu juga berdana, ya. Berdana kebahagiaan. Atau mungkin kita di wihara, ya, membantu untuk menyiapkan tempat duduk. Nah, itu juga berdana tenaga. Kalau di jalan misalnya ada ibu-ibu atau nenek-nenek yang mau nyebrang jalan, kita bantu untuk menyeberangkan jalan juga itu berdana.
Jadi ternyata dana itu tidak hanya bersifat materi. Sekecil apapun yang kita lakukan, itu termasuk berdana. Memberi maaf kepada orang yang berbuat salah kepada kita, itu juga berdana. Ya, jadi banyak sekali kalau kita mau berdana. Nah, pada dasarnya adalah dana ini sifatnya adalah kerelaan. Kita memberikan sesuatu yang ada pada kita untuk orang lain. Semoga orang lain itu berbahagia. Jadi itu perlu kita kembangkan ya kepada lingkungan. Dana. Nah, berikutnya kita masuk yang ke-15. Hidup sesuai dhamma. Hidup sesuai dhamma adalah kita harus mempraktekkan dhamma dalam hidup kita. Ada 10 cara untuk mempraktekkan dhamma dalam hidup kita ini. Nah, yang pertama adalah kita tidak melakukan pembunuhan yang tadi pertama, ya. Tidak melakukan pembunuhan makhluk hidup, tetapi di samping itu kita juga mengembangkan cinta kasih, mencintai makhluk hidup. Karena kita sudah tidak melakukan pembunuhan makhluk hidup, maka aktivitasnya adalah kita mengembangkan cinta kasih kepada semua makhluk. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah tidak melakukan mengambil barang yang tidak diberikan atau mencuri. Nah, di sisi lain kita juga mengembangkan adalah mempunyai mata pencaharian yang benar. Jadi kalau kita sudah punya mata pencaharian benar, maka kita tidak akan melakukan pencurian, ya, mengambil barang yang tidak diberikan. Selanjutnya yang ketiga adalah tidak mempunyai seksualitas yang tidak benar atau melakukan perbuatan asusila. Nah, kemudian kita harus kembangkan apa? Kembangkan yang namanya santuti, ya, puas terhadap satu pasang ya hidup. Dalam hidup ini kan kita cukup satu pasangannya, ya, tidak cari-cari yang lain lagi. Jadi kita punya rasa puas, sehingga kita tidak akan melakukan namanya perbuatan asusila. Yang keempat berikutnya adalah kita selalu berucap yang jujur. Ya, kalau kita jujur itu pasti kita dipercaya sama orang lain. Ya, dalam pekerjaan kalau kita selalu jujur, maka hidup kita lebih enak. Nah, hidup kita akan harmonis. Selanjutnya yang kelima itu ucapan yang harmonis, ya. Jadi kalau ucapan yang mengandung kedamaian, harmonis. Kalau kita punya ucapan harmonis, maka hidup selalu damai. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, kita punya ucapan yang lemah lembut. Jadi tidak ucapan yang kasar, tapi kita mengembangkan ucapan yang lemah lembut. Nah, yang ketujuh, kita mempunyai ucapan yang bermakna, bermanfaat. Selanjutnya yang kedelapan yang penting adalah pelepasan keduniawian. Nah, ini yang penting. Karena kalau kita dalam hidup ini selalu punya kemelekatan, ya, maka itu potensinya adalah kita akan selalu punya keinginan, sehingga kalau kemelekatan itu terus kita pegang, itu walaupun kita nanti sudah meninggal, itu tetap ingat terus. Nah, itu potensinya adalah bisa terlahir di empat alam alam bawah itu. Yang paling kita takuti, ya. Jadi kemungkinan besar bisa hidup di alam peta. Makanya pelepasan ke dunia ini penting. Kita harus melepas nekhama. Nekhama ini yang luar biasa, ya. Jadi kita harus melakukan pelepasan. Nah, yang kesembilan adalah kita mengembangkan sifat-sifat cinta kasih. Kalau muncul rasa benci, emosi, maka
yang harus kita kembangkan adalah sifat cinta kasih. Dan terakhir ada seluruh dari 1 sampai 9 yang harus kita kembangkan. Yang paling penting, yang terakhir yang tersebut adalah kebenaran kita dalam menjalankan dhamma ini dalam diri kita. Jadi dhamma ini harus kita lakukan, kita jalankan. Karena dhamma ini adalah kebenaran dalam diri kita. Nah, itu adalah 10 hal yang harus kita lakukan. Hidup sesuai dengan dhamma. Berikutnya yang syair ke-16 adalah menolong sana keluarga. Natanca sanggaho. Menolong sana keluarga itu sepertinya ya keluarga itu kan banyak. Ya mungkin dari pihak bapak, dari pihak ibu, ya istilahnya kalau kita bilang itu sepupu ya atau saudara dari keluarga yang lain. Nah, kalau mereka dalam kehidupan ini mungkin mengalami kesulitan dan kita bisa bantu, kita mampu bantu, kita bantu. Mungkin ada kesulitan apa, kita bisa bantu. Kalau misalnya dalam hal materi kita nggak bisa, ya mungkin dalam hal tenaga. Kalau ada apa, misalnya butuh baca parita, untuk kesulitan, nah kita bisa bantu untuk misalnya cuma baca parita, ya atau nasihat. Jadi banyak sekali yang bisa kita lakukan. Jadi kita harus menolong sanak keluarga yang mungkin mereka butuh bantuan. Dan terakhir, yang ke-17 adalah tidak melakukan pekerjaan yang tercela. Nah, apa itu pekerjaan tidak tercela? Jadi pekerjaan atau hal-hal yang merugikan orang lain. Jadi kita harus hindari itu. Nah, kita harus kembangkan adalah perbuatan baik yang ekstra. Maksudnya perbuatan ekstra itu apa ya? Perbuatan baik ekstra. Jadi perbuatan baik ekstra itu adalah perbuatan yang kita lakukan tambahan. Apa itu? Nah, kalau biasanya uposata kita tambah nih silanya dari 5 sila jadi 8 sila. Nah, jadi harus ekstra. Namanya atas sila. Ya, jadi kita melaksanakan namanya uposata atas sila, 8 sila. Nah, itu perbuatannya ekstra. Atau kita mau membantu orang-orang yang mengalami kesulitan, ya kita kegiatan sosial. Nah, sekarang ini kan ada musibah ya di Sumatera, ada banjir bandang. Nah, mungkin kita juga bisa menyisihkan kita punya materi untuk bakti sosial ya. Karena banjir, mungkin ada mereka membutuhkan, nah kita bisa berikan. Atau kita punya kegiatan menanam pohon juga boleh. Ya, membangun jembatan. Jadi banyak hal-hal yang bisa kita lakukan untuk pekerjaan-pekerjaan yang sosial. Nah, itulah kita bisa memberikan kontribusi kepada lingkungan. Ya, jadi ada 14, 15, 16, 17. Nah, ini adalah pengembangan awal untuk mencapai berkah utama. Ya, dari syair 1 sampai 17. Ya, udah selesai ini, kita masuk yang tahap selanjutnya. Nah, tahap lanjutan itu adalah untuk menguatkan berkah utama. Ada di dalam syair yang berikutnya adalah 18 sampai 30. Nah, di dalam syair ini juga dibagi lagi 3, yaitu berusaha untuk merawat sila. Nah, 18 sampai 21. Jadi Sang Buddha luar biasa ya. Dalam berkah utama ini dibagi tahap-tahapannya. Jadi tahap dari dasar kita mulai masuk ke melaksanakan sila. Syair ke-18 sampai 21. Kemudian yang kedua adalah menghormati guru. Nah, karena kita belajar sama guru, maka kita perlu menghormati guru. Dari syair 22 sampai 26. Kemudian yang ketiga terakhir adalah mau belajar dan mempraktikkan. Syair 27 sampai 30. Ya, mari kita bahas
satu persatu. Kita masuk, yang pertama adalah berusaha merawat sila. Saya 18 sampai 21. Nah, menjauhi kejahatan. Ya, tentunya kita kalau sudah tahu di lingkungan itu ada kejahatan, maka kita harus jauhin, ya, berusaha untuk menjauhi. Jadi jangan dekat-dekat di sana. Lebih baik kita menjauh, karena kalau kita dalam lingkungan itu ada kejahatan, maka kalau kita di sana bisa terpengaruh, ya. Jadi kalau sudah tahu ada kejahatan, lebih baik kita menghindar, menjauh. Nah, yang ke-19 sama. Yang satu menjauhin, yang satu menghindari melakukan kejahatan. Jadi menjauhin dan menghindari melakukan kejahatan itu kurang lebih sama. Ya, satunya menjauh, satunya menghindari. Nah, kita supaya menjaga juga dalam hal kita tidak melakukan kejahatan adalah karena kita punya keluarga, maka kita juga menjaga supaya keluarga kita itu menjadi baik. Ya. Karena di sini syair ini 18 sampai 21 adalah tentang merawat sila, maka kita berusaha untuk menjalankan 5 sila, ya, kepada umat awam. Itu yang paling dasar adalah kita harus menjalankan 5 sila dengan sebaik-baiknya, ya, semurni-murninya, sehingga kita bisa menghindari semua kejahatan. Karena di 5 sila itu kejahatan itu akan terhindari kalau kita menjalankan 5 sila itu. Berikutnya yang ke-20. Nah, ini sama, menghindari minuman memabukkan. Ya, itu sila kelima, mabuk-mabukan. Karena kalau kita bisa sampai mabuk, berarti kita punya kesadaran itu lemah. Nah, akibatnya kalau kita punya kesadaran yang lemah, maka punya potensi kemungkinan bisa melanggar semua sila, ya. Jadi sila pertama sampai sila keempat itu bisa dilanggar. Hanya karena kita mabuk karena kesadaran kita lemah, kita bisa melakukan pembunuhan makhluk, ya, karena tidak terkontrol pikirannya. Kita juga bisa mencuri, ya, bisa melakukan asusila, dan juga kita bisa mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, ya. Nah, kalau di sana sila itu kan berbohong, ternyata bukan hanya berbohong, bisa mengeluarkan kata-kata yang kasar, ya, kata-kata yang kosong atau memfitnah. Jadi itu bisa semua. Makanya ini yang luar biasa, ya. Sila kelima ini bisa potensi melanggar sila 1 sampai 4. Jadi kalau bisa kita jangan mabuk. Itu yang ke-20. Nah, yang ke-21, tekun melaksanakan dhamma. Tekun melaksanakan dhamma ini adalah kita betul-betul melaksanakan dhamma dengan melaksanakan punya upaya untuk menjalankan usaha yang benar. Nah, di jalan mulia berusul 8 itu ada namanya usaha benar. Usaha benar di sini adalah yang dimaksud, kalau saya bisa pinjem istilahnya itu kita paling gampang itu min plus plus, ya. Nah, yang min pertama itu adalah kalau kita punya keinginan untuk berbuat jahat atau sudah melakukan hal-hal yang buruk, maka harus kita hentikan, ya. Jadi kalau sudah kejadian melakukan hal-hal yang tidak baik, maka kita harus hentikan. Itu min yang pertama. Nah, yang min kedua, kalau punya keinginan untuk melakukan hal yang tidak baik, itu harus kita stop, ya, supaya tidak dilakukan. Itu yang min kedua. Nah, yang plus, nah, yang plus pertama, kalau kita punya keinginan berbuat baik, itu harus dimunculkan. Ya, supaya kita melakukan perbuatan baik, itu harus dimunculkan. Kemudian plus yang kedua, kalau kita sudah melakukan perbuatan baik, maka itu harus dikembangkan, ya, dilakukan terus. Itu
misalnya kita tekun melaksanakan dhamma adalah kita melakukan usaha-usaha yang benar itu supaya dalam hidup kita itu menjadi lebih baik. Nah, berikutnya ini sudah selesai ya. Jadi ada 4 ini untuk merawat sila itu yang harus kita lakukan untuk sebagai berkah utama. Berikutnya yang kedua adalah menghormatin guru. Menghormatin guru sini ada di syair ke-22 sampai 26. Nah, yang ke-22 memiliki rasa hormat ya. Jadi kita harus hormat kepada guru. Karena guru itulah yang mengajarkan kita pengetahuan sehingga kita bisa menjadi lebih baik. Nah, guru di sini yang kita harus hormati adalah guru kita sekarang adalah Sang Buddha. Ya, karena Sang Buddha mengajar kita dhamma sehingga kita bisa menjadi lebih baik. Nah, guru di sini juga yang harus kita hormati adalah orang tua. Karena orang tua itu adalah guru pertama kita yang ada di rumah. Kalau Sang Buddha mengatakan itu Brahma, Brahma yang di rumah. Jadi jangan lupa orang tua harus kita hormati. Kemudian mungkin juga para biku yang sudah mengajarkan kita dhamma juga. Nah, kalau misalnya kita puja bakti di wihara yang dihadirin oleh para biku, nah biasanya kalau para biku itu masuk di ruang dhammasala kita harus memberikan hormat, ya penghormatan. Jadi kita jangan lupa memberikan penghormatan karena itu adalah berkah utama. Berikutnya yang ke-23 adalah rendah hati. Nah, rendah hati. Lawan dari rendah hati adalah tinggi hati atau sombong. Ya. Nah, orang nggak mau sombong berteman dengan orang sombong karena orang sombong ini pada dasarnya tidak mau kalah. Ngomongnya selalu benar. Nah, supaya kita tidak punya sifat sombong, punya rendah hati, maka kita harus merenungkan, ya. Ada 3 hal yang perlu kita renungkan sehingga kita tidak punya sifat sombong. Nah, yang pertama adalah karena kita ini hidup di lingkungan sosial, maka keberhasilan kita sekarang ini adalah mungkin bantuan dari orang lain. Ya, karena kita hidup ini tidak mungkin sendiri. Pasti kita membutuhkan bantuan orang lain. Nah, berarti kita harus ingat, ternyata saya berhasil ini karena orang lain loh. Maka kita tidak akan sombong. Nah, yang kedua, kalau kita berkomunikasi dengan orang lain, itu kita harus banyak mendengar. Ya, kadang-kadang kalau kita komunikasi sama orang itu, kita baru ngomong, mau jelasin, ada yang motong nih. Misalnya, ini saya mau jelasin, enggak, yang saya tahu ini. Nah, kita belum jelasin, dia sudah ngomong. Nah, itu memotong pembicaraan. Jadi, sebaiknya kalau orang bicara, kita dengarin dulu sampai selesai. Udah selesai, baru kita ngomong. Ini kalau ngomong semua kan, nggak kedengeran. Kalau kita lagi ngomong di telepon, kalau ngomong semua kan sama-sama ngomong kan nggak tahu ngomong apa. Jadi harus satu dulu ngomong, kita dengar, baru kita selesai ngomong, baru kita yang ngomong. Ya, itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah kita harus berpikir bahwa setiap orang itu punya kelebihan sama kekurangan. Jadi kalau kita sudah tahu dia punya kekurangan, kita udah ngerti, ya kita bisa memaklumi. Dan setiap orang juga punya kelebihan. Nah, kelebihannya itulah yang bisa kita pakai, ya. Jadi kalau kita sudah bisa mengerti itu, maka kita nggak punya sifat yang sombong, ya. Kita punya sifat yang rendah hati. Kemudian yang nomor 24 adalah merasa puas dengan yang dimiliki. Nah, kalau kita sudah punya pasangan, ya udah nggak perlu lagi, udah puas dengan pasangan kita, udah
mau cari yang lain lagi. Nah, itu adalah merasa puas. Karena pada dasarnya manusia pasti banyak keinginan ya. Keinginannya itu nggak terhitung. Jadi semuanya ingin, tapi kebanyakan kan keinginan yang kita harapkan tuh biasanya tidak terpenuhi. Nah, bisa muncul namanya ketidakpuasan. Jadi kita harus merasa puas aja. Cukuplah, saya begini sudah cukup. Nah, kalau kita sudah mengatakan, sudahlah, seperti ini aja, maka kita bisa bahagia. Ya, makanya Sang Buddha memberikan ini sebagai berkah utama. Selanjutnya yang ke-25, mengingat budi baik orang. Nah, ini penting. Yang tadi saya sampaikan, kita ini hidup kan sebagai makhluk sosial. Jadi kita hidup sekarang ini berhasil ini karena bantuan orang lain. Nah, jadi kita harus ingat budi baik orang lain. Budi baik orang lain itu yang paling utama, yang paling dekat dengan kita adalah orang tua kita. Orang tua kita, guru-guru kita, yang kita sekarang yang jadi lebih cerdas, lebih pintar pengetahuannya karena kita sekolah kan. Sekolah yang ngajar siapa? Guru. Nah, makanya kalau biasanya orang-orang reuni itu ya guru-gurunya kalau masih ada itu diajar ya. Saya dulu reuni itu ya guru-gurunya kita kasih uang karena mereka juga butuh ya. Jadi kasih uang karena kita juga merasa terima kasih kepada mereka. Jadi kita masih ingat jasa mereka, walaupun mereka sudah usianya juga sudah tua juga ya, tapi mereka perlu bantuan ya. Dan yang terakhir sekarang yang nomor 26 adalah mendengar dhamma pada waktu yang sesuai. Kalau mendengarkan dhamma pada waktu yang sesuai seperti hari ini, kita mendengar dhamma di waktu yang sesuai. Ya, seperti Dhamma Sakaca online ini kan setiap Senin dan Kamis waktunya sudah pasti. Nah, itu waktunya sesuai karena kita sama-sama mendengarkan dhamma. Nah, yang tidak sesuai itu kalau misalnya dia lagi sibuk, ya kan? Mungkin dia lagi di jalan, lagi nyetir, terus suruh dengarkan dhamma, ya tidak sesuai waktunya. Atau lagi makan itu di restoran, suruh dengarkan dhamma, ya nggak bisa, ya. Jadi kita perlu sediakan waktu kita untuk mendengarkan dhamma. Jadi baru lebih mudah untuk menerimanya. Nah, ini adalah syair 22 sampai 26 mengenai menghormati guru. Jadi kalau mendengarkan dhamma itu adalah seperti guru kita karena kita belajar dhamma kan dari Sang Buddha. Nah, jadi kita menghormati Sang Buddha. Jadi semua adalah penghormatan. Nah, yang terakhir kita masuk yang ketiga, mau belajar dan mempraktikkan dhamma. Nah, ini syair 27 sampai syair ke-30. Syair ke-27 adalah sabar. Sabar kanti ca. Sabar ini sering kita dengar ya, Bu Bapak. Kalau kita lagi menghadapi sesuatu yang tidak kita senangi, waduh ini muncul tidak sabaran jadi. Jadi sabar di sini adalah kalau di dalam Dhammapada itu merupakan tapa yang tertinggi. Ya. Jadi Dhammapada ada syairnya, kesabaran adalah latihan tapa tertinggi. Nah, Sang Buddha yang menyebutkan itu. Nah, ternyata sabar di sini ada berapa makna, Ibu Bapak. Ya, yang perlu kita jelaskan di sini, apa sih sabar itu? Ternyata ada 3 hal yang perlu kita ketahui tentang sabar. Nah, yang pertama adalah menahan keinginan. Karena terus terang
kita ini kan tadi banyak keinginan. Ibaratnya itu kalau ember itu isinya tidak punya dasar. Nah, di embernya nggak punya dasar. Kalau embernya bocor itu kan masih mending ya, bocor-bocor. Tapi ini embernya nggak punya dasar. Jadi kalau kita mau kasih air itu udah habis terus airnya kan. Jadi segitunya. Sama keinginan kita itu banyak sekali sampai seperti itu. Jadi karena banyak keinginan, maka kalau keinginannya nggak tercapai, ya timbul ketidakpuasan. Nah ternyata keinginan itu juga ada dua, Ibu Bapak. Ada keinginan yang baik, ada keinginan yang buruk. Nah, emangnya ada tuh keinginan yang buruk? Ternyata ada loh. Nah, kalau keinginan yang buruk itu adalah mengharap orang lain celaka. Nah, itu ada di Parita Karaniameta Sutta. Ya. Kalau kita punya keinginan yang buruk itu adalah mengharap orang lain celaka ternyata. Nah, itu hati-hati keinginan buruk. Nah, kalau keinginan baik, ya baik. Misalnya dia inginnya kaya, ya, inginnya kesehatannya baik, gitu ya. Nah, itu adalah kesabaran yang pertama, karena menahan adanya keinginan. Nah, yang kedua adalah menahan emosi, ya. Jadi emosi di sini kalau sebagai ekspresinya adalah yang sering kita tahu itu marah. Jadi emosian. Oh, saya ini emosian nih. Itu ekspresinya adalah marah. Nah, kalau marah di sini misalnya aja hal-hal misalnya lagi antri, ya antri apa gitu, antri beli apa gitu, wah sudah nggak sabar, emosian aja. Jadi kita harus bisa nahan, adalah karena emosi. Nah, yang ketiga adalah dalam kondisi apapun kita bisa tidak mengeluh. Jadi kalau kondisi separah apapun kita tidak mengeluh. Nah, kita tetap sabar istilahnya. Jadi tidak mengeluh. Jadi itulah yang perlu kita kembangkan dulu tentang kesabaran di sini. Yang berikutnya nomor 28 syarat ke-8 adalah patuh mudah dinasehatin. Nah, ini patuh mudah dinasehatin. Jadi kalau kita lebih mudah dinasehatin itu komunikasinya lebih enak, ya. Kadang kalau misalnya anak-anak itu susah dinasehatin, ya, maka bagaimana rasanya ya? Jadi kalau kita menjadi orang yang mudah dinasehatin itu lebih mudah nanti. Ya, kalau misalnya orang tua nasehatin, iya Pak Ma, akan saya dengarkan nasihatnya. Nah, jadi kita juga menjadi orang yang mudah dinasehatin. Itu merupakan berkah utama. Kemudian yang 29 adalah mengunjungi para pertapa. Nah, kalau zaman dulu, zaman Sang Buddha itu, para pertapa itu loh para biku. Ya. Banyak para biku, murid-murid Sang Buddha. Jadi kalau misalnya para umat itu, dia mau belajar dhamma, ya mengunjungi pertapa. Zaman dulu. Nah, zaman sekarang kita ini, kan juga ada para biku. Jadi kalau kita ke wihara, ada para biku, maka kita sering-seringlah ke wihara. Misalnya kita melakukan dana makan kepada para biku. Nah, kemudian kita mengadakan diskusi dhamma. Ya, dengan adanya seperti itu, maka kita menambah pengetahuan kita tentang dhamma. Jadi sering-seringlah kita mengunjungi para biku, ya, para pertapa di sini. Dan yang terakhir adalah nomor syair ke-30 adalah membahas dhamma pada saat yang sesuai. Membahas dhamma. Tadi kan mendengarkan dhamma. Sekarang membahas dhamma pada waktu yang sesuai. Nah, waktu yang sesuai di sini gimana membahas dhamma? Jadi kita harus lihat situasi. Kalau
waktunya pas lagi marah-marah, waduh, lagi suntuk gitu, terus diajak diskusi dhamma, ya nggak bisa ya, malah nanti munculnya kebencian ya kan. Nah, jadi kita lihat situasi juga. Jadi kalau pas waktunya nggak sesuai, ya orang lagi berduka, lagi apa gitu, nggak lagi tidak enak badan atau apa, disuruh diskusi dhamma, ya nggak sesuai. Jadi ya maksudnya kita harus cari waktu yang sesuai untuk membahas dhamma. Jadi tadi seperti yang nomor 29 tadi itu hampir bersamaan ya Ibu Bapak. Jadi kurang lebih sama. Jadi kalau kita mau membahas dhamma adalah kita mengunjungi para petapa tadi itu untuk membahas dhamma, untuk diskusi dhamma. Jadi waktu yang tepat. Ya, jadi sudah diurut nih 27, 28, 29, 30 adalah hubungannya. Nah, ini yang terakhir. Jadi 18 ayat 18 sampai 30 adalah kita menguatkan ya. Jadi kita mempraktekkan semua ajaran Buddha untuk sebagai berkah utama. Nah, yang terakhir final, tahap untuk finalnya adalah kita merealisasikan berkah utama. Ya, udah punya tujuan. Bersemangat dalam mengikis kilesa. Kilesa di sini adalah kekotoran batin. Ya, kekotoran batin yang kita bisa kenal adalah loba, dosa, moha. Dan itu perlu dikikis kilesanya. Dengan cara apa? Dengan cara menjalankan hidup suci. Namanya brahmacharya. Hidup suci di sini yaitu melalui pertapaan tadi. Jadi menjalankan hidup suci itu banyak caranya. Caranya adalah dengan menembus 4 kebenaran mulia. Sudah sering ya Ibu Bapak kan dengar nih, menembus 4 kebenaran mulia. Apa itu 4 kebenaran mulia? Nah, ini merupakan inti dari ajaran Buddha. Ya, Dhammacakkappavattana Sutta, Sang Buddha pertama kali memberikan khotbah adalah tentang 4 kebenaran mulia. 4 kebenaran mulia yang pertama adalah adanya dukkha, ya, adanya ketidakpuasan. Yang kedua adalah sebab dukkha. Yang ketiga adalah terhentinya dukkha. Dan yang keempat adalah jalan untuk menuju terhentinya dukkha, yaitu jalan mulia berunsur 8. Nah, itu adalah 4 kebenaran mulia. Jadi ini tahapan yang terakhir. Setelah kita bisa menembus 4 kebenaran mulia itu, maka adalah pencapaian nibbana. Nibbana itu bukan alam. Ya. Nibbana di sini adalah kondisi batin. Kondisi batin di mana sudah terhentinya namanya kilesa tadi, loba, dosa, moha. Ya. Nah, karena sudah mencapai di mana, maka meski dipengaruhi hal-hal duniawi, batin tidak tergoyahkan karena sudah mencapai nibbana. Nah, kalau di dalam hal-hal duniawi ini tidak tergoyahkan, ini kan putasa loka damehi. Nah, kalau di dalam kita sebagai manusia itu masih punya 8 kondisi, ya, atta loka dhamma. Ini kan putasa. Ini ada atta loka dhamma, 8 kondisi yang pasti kita alami. Apa itu 8 kondisi? Nah, 8 kondisi ini berpasangan, Ibu Bapak. Adanya bahagia, ya, bahagia. Ada lawannya apa? Tidak bahagia atau menderita. Kemudian kalau dalam usaha itu ada untung, lawannya apa? Rugi. Kemudian dipuji, dicela. Nah, yang terakhir itu punya kedudukan, kemudian tersisi. Ya, jadi ada 8. Nah, 8 ini yang pasti kita alami di dunia ini. Nah, biasanya tidak bersamaan. Salah satu
Kalau kita usaha untung, ya kan nggak mungkin rugi dah. Nah, kalau rugi, ya tidak untung. Kalau kita lagi bahagia, pasti tidak menderita. Kalau lagi menderita, tidak bahagia ya. Kalau dipuji, pasti tidak akan dicela. Nah, dan punya kedudukan tidak tersisi. Jadi itu selalu bergantian, tidak selalu bersama. 8 ini. Nah, sekarang di dalam hal ini, kita setelah mencapai di mana, maka itu tidak tergoyahkan. Nah, kondisi-kondisi ini adalah tiada sedih, karena sudah mencapai nibbana tanpa noda dan penuh damai. Jadi 36, 37, 38 ini adalah kondisi di mana sudah mencapai nibbana. Jadi syair ke-31 sampai ke-38 itu adalah puncaknya Ibu Bapak. Jadi ternyata Sang Buddha menjelaskan tentang berkah utama ini secara bertahap. Ya, dari awal, pertengahan sampai akhir. Nah, akhirnya nanti tujuan kita adalah mencapai nibbana. Luar biasa ya. Ternyata berkah utama ini bukan hal yang mistis, ya. Bukan hal yang kita pikir berkah dari atas. Ternyata berkah utama yang dimaksud Sang Buddha adalah yang harus kita praktikkan, yang harus kita kembangkan dalam diri kita. Sehingga nanti pada akhirnya tujuan akhir dari umat Buddha adalah pencapaian nibbana. Ya. Terhentinya loba dosa kilesa. Nah, itu adalah penjelasan lengkap berkah utama dari syair pertama sampai syair ke-38. Nah, kesimpulan, mereka yang telah bertindak demikian tak akan terkalahkan dimanapun juga dan mencapai kebahagiaan dimanapun juga. Bagi mereka, inilah berkah utama, perbuatan terbaik, kebahagiaan yang besar atau berkah tertinggi. Ya, karena terakhirnya adalah mencapai nibbana. Jadi adalah berkah tertinggi. Oke. Nah, demikianlah sahabat Dhamma, Ibu Bapak, dari 38 berkah utama Manggala Sutta mengajarkan kepada kita bahwa berkah sejati tidak datang dari keberuntungan mistis, ya, tetapi dari tindakan, moralitas, dan kebijaksanaan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Sadu, 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 anumodana, semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih. Saya kembalikan ke Saudara Yin. Ya, terima kasih atas uraian dan penjelasannya dari Rama Herman Sutanto. Ya, teman-teman sedama sekalian, nah seperti yang tadi diuraikan oleh Rama Herman Sutanto, itu sebenarnya kan kalau kita amati, itulah rincian dari Parita Manggala Sutta. Tapi kan kadang kalau kita baca setiap hari Minggu di wihara, ya kadang kita ya hanya sekedar lewat. Ternyata ketika diperinci, ya itulah dapatnya 38 berkah utama seperti yang tadi dijelaskan oleh pembicara kita malam hari ini, yaitu Rama Herman Sutanto. Jadi sedemikian banyaknya uraian dari Sang Buddha mengenai berkah utama. Jadi sudah diperinci dari nomor 1, 2, 3 hingga tadi yang terakhir. Nah, sekarang setelah tadi kita mendengarkan penjelasan dari pembicara kita mengenai berkah utama yang tadi sudah diperinci, sangat detail sekali, sangat jelas sekali. Nah, sekarang tiba waktunya kita untuk sesi tanya jawab. Ya, kami persilahkan kepada Ibu Bapak dan saudara-saudari sekalian ya yang bergabung secara langsung melalui Zoom meeting pada malam hari ini. Bagi yang ingin bertanya bisa raise hand ya, ataupun juga jika merasa ya malu untuk bertanya langsung bisa chat juga di kolom komentar, nanti akan saya bantu untuk ditanyakan kepada pembicara kita. Ataupun juga ibu bapak yang bergabung melalui kanal YouTube di Dhamma Meta Jember ataupun juga Dhamma Televisi. Bagi yang ingin bertanya bisa langsung
menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Nanti juga akan saya bantu untuk sampaikan kepada pembicara. Iya, Rama, sepertinya belum ada yang bertanya. Kalau begitu, izinkan saya untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang dititipkan kepada saya. Oke. Yang pertama, Rama, bagaimana kita bersikap balance atau seimbang atau bahasa kerennya UPK lah antara kehidupan pribadi kita, pekerjaan, sosial ataupun dan juga spiritual. Karena kadang kita mungkin dalam dunia sekarang ya Rama. Oh, sekarang apa nyari duit itu susah, apa-apa mahal, biaya hidup mahal. Ya udah kerja 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 terus gitu kan. Tapi di sisi lain, oh iya saya pengen dapat karma baik, jadi saya bantulah di wihara, saya bersosial, tapi mungkin kesehatan dilupakan, keluarga di nomor dua kan, bahkan orang tua juga di nomor sekian kan. Jadi seolah-olah kita lihatnya itu tidak balance antara satu dengan yang lainnya. Nah, mungkin Rama bisa berbagi saran, berbagi pendapat, juga berbagi tips bagaimana kita bisa bersikap seimbang, balance antara kehidupan pribadi kita, pekerjaan kita, dan juga sosial spiritual. Silakan, Rama. Ya, baik, terima kasih pertanyaannya ya. Pertanyaan ini cukup bagus, bagus sekali mengenai hidup yang seimbang, ya. Balance. Ya, tadi disebutkan bahwa kita sebagai umat awam, ya, perumah tangga, tentunya kita punya kewajiban. Kewajiban sebagai kepala keluarga untuk mencari nafkah untuk menghidupkan keluarga, ya. Apalagi tadi disebutkan bahwa ya zaman sekarang ini tidak mudah ya, karena semakin lama semakin sulit juga, banyak persaingan di dalam kita kehidupan untuk istilahnya mencari nafkah itu tidak mudah ya. Nah, bagaimana tadi tipsnya atau mungkin ada saran atau apapun, terutama karena kita sudah belajar Dhamma, maka tentunya saya akan sampaikan sesuai dengan Dhamma ya. Nah, di dalam sutta yang pernah saya baca itu kan kebanyakan memang sutta itu diutamakan untuk para biku ya. Jadi kita jarang sekali menemukan pembabaran dhamma itu kepada umat awam. Nah, ternyata Sang Buddha itu membabarkan dhamma itu yang bertanya adalah umat awam. Biasanya kan para biku. Nah, ini ada seorang umat awam, beliau langsung bertemu dengan Sang Buddha ya, dan menanyakan kepada Sang Buddha, bagaimana saya sebagai umat awam yang juga masih membutuhkan ya, membutuhkan perhiasan, saya kan masih pakai perhiasan ya, membutuhkan hal-hal duniawi seperti itu parfum apapun. Tapi bagaimana caranya supaya saya bisa hidup bahagia baik di dunia ini maupun yang akan datang. Nah, itu yang ditanyakan kepada Sang Buddha. Ternyata jawaban Sang Buddha itu kepada umat ini dalam sutta itu ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Ya. Nah, sebenarnya ada juga di dalam Manggala Sutta. Ya. Yang pertama adalah kita harus punya keterampilan, ya, punya keterampilan atau dalam hal ke dalam gang kecil demi mencari hidden gem. Suaranya ada yang bocor. Nah, kalau kita dalam mencari nafkah,
kita harus sungguh-sungguh, ya. Jadi harus sungguh-sungguh sehingga kita harus fokus terhadap kita punya mata pencarian. Jadi kalau misalnya kita harus rajin, bangun pagi, ya, jadi harus fokus, kemudian tidak malas, ya, selalu semangat. Nah, itu yang disampaikan oleh Sang Buddha yang pertama. Nah, yang kedua adalah setelah kita mendapatkan penghasilan dari pekerjaan kita, maka penghasilan itu kita harus jaga, ya. Harus jaga dari mana? Kita harus jaga jangan sampai dicuri, ya, dicuri mungkin oleh siapa yang ingin mengambilnya. Maka kita harus jaga dengan sebaik-baiknya dari penghasilannya kita itu. Nah, kemudian yang ketiga, kita harus mengatur penghasilan yang kita dapatkan itu tidak sampai berlebihan. Artinya kalau pemasukannya sekian, maka pengeluarannya sekian. Nah, itu tidak boleh lebih dari pemasukan, ya. Jadi harus balance. Jadi kita harus bagi. Oh, ini penghasilannya ini buat untuk ditabung misalnya. Kemudian ada disisihkan. Nah, ada sebagian penghasilan itu bisa kita pakai untuk kegiatan sosial, ya. Itu salah satunya. Jadi kita masih bisa berbuat baik. Udah disisihkan penghasilannya seberapapun tidak masalah, yang penting ada, ya. Nah, yang berikutnya kita harus bergaul dalam pergaulan itu kita harus mencari teman yang baik. Nah, yang disampaikan juga di Manggala Sutta ya, sama ya. Jadi bergaulah dengan orang yang bijaksana, ya, jangan bergaul dengan yang orang. Jadi kalau kita sudah melaksanakan itu, maka diharapkan kita bisa hidup bahagia. Nah, selain itu kita bisa bahagia di dunia ini, maka kita juga bahagia di dunia yang akan datang. Yaitu dengan melaksanakan tadi itu Dhamma yang disampaikan Sang Buddha adalah tentang kemoralan, ya. Kita harus mengembangkan sila. Kemudian kita harus mengembangkan namanya cita kasih. Itu harus dikembangkan. Jadi perbuatan supaya kita bisa lahir di alam bahagia, maka kita harus menjalankan Dhamma yang diajarkan Sang Buddha. Jadi hidupnya kan balance. Selain kita bisa menjalankan kehidupan sebagai perumah tangga untuk kebutuhan sehari-hari, maka kita juga harus menjalankan Dhamma untuk kehidupan yang akan datang. Semoga kita bisa terlahir di alam bahagia. Jadi Sang Buddha menasihatkan seperti itu. Jadi kita tetap hidupnya balance, ya. Jadi kita harus sisihkan waktu kita untuk menjalankan Dhamma. Tidak, misalnya kadang-kadang kan orang berpikir, saya nggak ada waktu nih mau ke wihara karena sibuk cari uang ya tadi kan. Saya nggak ada waktu nih untuk latihan meditasi. Ya, makanya kita harus mengatur, memanage waktu kita sebaik-baiknya. Apapun, kita harus pikirkan bagaimana supaya kita juga selain hidup di sekarang ini, kita juga harus memikirkan hidup yang akan datang. Karena apa yang kita cari itu semuanya kita tinggalkan. Tetapi apa yang kita lakukan kebaikan itu yang akan kita bawa nanti. Jadi kita harus punya kebijaksanaan juga. Nah, itu kita harus pikirkan untuk mengatur kehidupan kita. Jadi hidupnya harus balance. Ya, kira-kira seperti itu jawabannya. Semoga bisa terjawab. Silakan. Ya, terima kasih Rama atas penjelasannya. Semoga tadi yang titip pertanyaan ke saya bisa terjawab ya pertanyaannya. Ya, sepertinya masih belum ada yang bertanya, Rama. Dari YouTube juga belum ada.
Kalau gitu kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Oh, sebentar Rama, sebentar. Sepertinya ini ada. Oh, Rama izin menyampaikan pertanyaan dari YouTube dari Siswanto Jepara KY7BL. Selamat malam Romo. Dalam mencari nafkah sebagai petani, kadang tidak sengaja atau dengan sengaja membunuh hama. Apakah ada doa supaya tidak harus membunuh? Ya, silahkan Rama dijawab. Jadi mungkin ya kadang untuk menjaga tanamannya supaya tidak terserang hama, mungkin maksudnya kadang seorang petani itu menyemprotkan obat pembunuh hama. Nah, mungkin pertanyaannya, apakah ada doa supaya tidak harus membunuh? Silakan Rama. Ini pertanyaan dari Siswanto Jepara. Terima kasih kepada saudara Siswanto Jepara yang berpartisipasi di kanal YouTube. Silakan Rama. Oh ya, baik. Terima kasih pada Pak Siswanto ya di Jepara. Jauh-jauh sekali Jepara ya. Pertanyaannya ini klasik ya. Ya, mungkin ini sering kita temuin eh, sebagai kita pencari nafkah. Ya, ini kebetulan yang ditanyakan kan seorang petani. Ya. Petani itu pasti supaya dia menjaga tanamannya, padi atau apapun, supaya terhindar dari hama, biasanya kan pasti pakai pestisida untuk mensemprot ya, semprot apa gitu. Kan itu juga eh, dikatakan sebagai pembunuhan makhluk ya. Nah, tadi ditanya ada doanya enggak gitu kan. Jadi dalam Buddhis itu doa itu sebenarnya nggak ada ya, saya jawab dulu. Karena doa untuk bagaimana supaya tidak membunuh itu nggak ada. Nah, yang penting seperti ini. Ya. Memang dikatakan di dalam ajaran Buddha itu di Jalan Mulia Bosho 8 adalah kita punya istilahnya mata pencaharian ya, atau punya penghidupan yang benar. Nah, punya penghidupan benar itu ada beberapa kriteria ya. Nah, tetapi kita tidak bisa menghindarin karena kita kan tidak memilih ya. Ya karena saya bisanya bertani ya sudah saya harus bertani. Tetapi kita harus sadarin bahwa yang kita lakukan itu adalah karena kondisi-kondisi yang menyebabkan terpaksa kita harus lakukan. Yaitu tadi harus menyemprot hama itu supaya tanamannya tidak terganggu hama. Ya, tidak mati istilahnya. Tanamannya tidak mati. Nah, kembali lagi bahwa dalam hal ini namanya kita melakukan itu kan kita tahu ya. Tadi kan disebutkan baik sengaja maupun tidak sengaja. Ya, karena ini sengaja pun ya kita tahu memang. Tetapi dalam hal ini kan kita membunuh itu kan tidak dengan kebencian istilahnya. Ya, kebencian. Tapi karena kondisi. Tetap kita melanggar sila ya karena membunuh. Nah, dalam hal ini maka supaya kita tidak terlalu jauh, maka kita harus mengimbanginya adalah melakukan perbuatan baik. Ya, perbuatan baik apapun banyak yang kita lakukan. Jadi karena kita kondisi seperti itu, mau tidak mau kita harus banyak berbuat baik. Ya, supaya apa? Supaya nanti dari perbuatan yang kita lakukan tidak baik itu, maka kondisinya itu tidak menimbulkan hal-hal yang kita terimanya nanti lebih berat istilahnya. Jadi kita harus imbangi dengan perbuatan baik. Ya, kalau ibaratnya kita memberikan perumpamaan, ibaratnya kalau antara air sama garam, di mana
garam itu mewakili perbuatan yang tidak baik, ya, air itu mewakili perbuatan yang baik. Kalau misalnya garam itu kita ambil 1 sendok, terus kita masukkan di dalam gelas yang berisi air, maka garamnya kan terasa lebih asin, ya, karena airnya kurang. Nah, bagaimana caranya supaya garamnya nggak terasa asin? Maka airnya harus ditambah. Ya, kalau misalnya satu sungai itu berisi air, terus kita masukin garam 1 sendok, kan nggak terasa garamnya. Nah, jadi tetap ada garamnya, tapi tidak terasa. Nah, artinya apa? Perbuatan jahat yang kita lakukan memang tetap kita tidak bisa hindarin, tapi karena kita imbangi dengan perbuatan baik, maka kalau perbuatan jahat itu berbuah akibatnya, maka itu tidak terasa, ya, berat. Ya, itu salah satunya aja harus kita lakukan. Karena tidak mungkin, karena kita sudah bertani, kita masa membunuh, terus kita harus cari mata pencarian yang mana? Kan kita nggak punya keahlian. Nah, itu juga harus bijaksana. Jadi mau tidak mau kita harus bijaksana bagaimana mencari solusinya. Ya. Jadi kalau di dalam Buddhis itu tidak ada doa, tapi perbuatan yang harus kita tambah itu perbuatan baik sebagai solusinya. Ya gitu ya, Pak. Siapa? Pak Siswanto dari Jepara. Semoga bisa membantu untuk menjawabnya. Ya, terima kasih atas pertanyaan. Ya, terima kasih Rama atas penjelasannya dan juga semoga saudara atau Bapak Siswanto dari Jepara ini bisa paham ya dengan jawaban yang diberikan oleh Rama Herman. Rama, masih ada lagi pertanyaan di kolom komentar YouTube. Ini dari atau Bapak atau Ibu, saudara atau saudari Laki R9955. Namo Buddhaya Romo, saya izin bertanya. Ketika Sang Buddha berkata, hindari orang dungu, apakah Sang Bagawa benar-benar berbicara tentang orang lain atau tentang sisi kebodohan dalam diri kita sendiri? Silakan Rama, dari Laki R9955. Ya, baik. Terima kasih ya pertanyaannya dari YouTube. Nggak tahu nih, namanya kan Laki 9955 ya. Ya, entah Bapak atau Ibu gitu. Iya, baik. Ya, pertanyaannya tadi di dalam Manggala Sutta kan kita menghindari dengan orang dungu. Ya, itu orang dungu di sini adalah bukan Sang Buddha mengatakan orang lain ya. Berarti yang bertanya kan tadi yang menghadap itu kan dewa ya. Karena dewa mewakili termasuk manusia juga untuk menanyakan kepada Sang Buddha apa sih berkah utama. Nah, berkah utama yang pertama Sang Buddha menyampaikan adalah tidak bergaul dengan orang yang dungu. Nah, dengan orang yang dungu ini kan luas artinya, karena bergaul itu kan macam-macam. Jadi, ya termasuk diri kita. Kalau diri kita ini harus bergaul dengan orang, tidak bergaul dengan orang yang dungu. Itu yang dimaksud. Jadi, tadi sudah saya jelaskan bahwa penjelasan tentang Manggala Sutta itu diawali dengan diri kita sendiri dulu. Kita harus membuat diri kita itu menjadi lebih baik, ya, termasuk kalau kita tidak bergaul dengan orang yang tidak dungu. Karena kalau kita bergaul dengan orang yang dungu, berarti itu bisa mengakibatkan juga kita terpengaruh ya. Jadi kalau kita misalnya bergaul dengan orang yang suka mabuk-mabuk, maka kemungkinan besar kita juga jadi pemabuk. Kalau kita bergaul dengan yang suka berjudi,
kemungkinan lama-lama kita juga bisa berjudi juga, ya. Nah, itu yang harus kita hindari. Jadi terhadap diri kita maupun lingkungan pergaulan kita. Nah, kalau pergaulan kita itu berarti orang lain, ya kan? Jadi ini berlaku untuk diri kita yang harus kita perbaikin, yang harus kita hindari untuk bergaul dengan orang. Jadi kira-kira itu jawabannya. Ya, semoga bisa membantu untuk pertanyaan tadi dari YouTube. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, terima kasih Rama atas penjelasan dari jawaban yang disampaikan oleh saudara atau saudari Laki di kanal YouTube. Ya, Rama, dengan demikian terjawab dari pertanyaan dari Laki tersebut yang merupakan adalah the last question kita pada sesi Masa Kaca Online pada malam hari ini. Maka berakhir pula lah sesi tanya jawab pada malam hari ini. Terima kasih atas partisipasi Ibu Bapak dan saudara-saudari sedama sekalian yang sudah berpartisipasi pada sesi diskusi atau sesi tanya jawab pada malam hari ini. Dan juga terima kasih kepada Rama Herman atas sharing materinya dan juga jawaban-jawaban dari pertanyaan yang telah disampaikan. Selanjutnya adalah closing statement. Kami persilakan kepada Rama Herman untuk memberikan closing statement pada malam hari ini. Ya, baik. Ya, sebelumnya sebelum saya closing statement, saya juga mengucapkan terima kasih ya atas kesempatan yang baik ini untuk kita bersama-sama berbagi dhamma. Karena topiknya adalah berkah utama, jadi berkah utama ini kalau bisa kita renungkan lagi ya. Karena berkah tertinggi ini bukanlah apa yang datang dari luar, ya, sebagaimana yang bisa kita ketahui di luar, tetapi apa yang kita bangun dalam hati dan tindakan. Jadi mulai hari ini marilah kita menciptakan berkah itu di dalam diri kita melalui pikiran, baik ucapan maupun tindakan kita yang harus baik. Jadi kita harus praktek dhamma yang disampaikan oleh Sang Buddha. Ternyata berkah utama itu adalah berkah yang tertinggi. Jadi orang kira berkah itu ya seperti yang diterima jatuh dari langit. Tapi ternyata setelah kita pelajarin, setelah kita bahas tadi, ternyata tahap-tahapan itu di awal dari diri kita sendiri. Dan dari praktek kita menjalankan sila, ya, mempraktekkan samadhi dan akhirnya menjadi panya kebijaksanaan. Jadi saya rasa itu yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Ibu Bapak. Semoga 38 Manggala Sutta ini menjadi cahaya dalam perjalanan hidup kita. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabi sata bahwa kita sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Kembali ke saudara Ye. Ya, sadu. Terima kasih Rama atas closing statement-nya yang sangat luar biasa. Ya, dengan demikian berakhir pula lah acara Dhammasa Kaca Online pada malam hari ini, hari Kamis tanggal 11 Desember tahun 2025. Di season ke-6 episode ke-77 yang rutin diselenggarakan oleh KBTI Keresidenan Besuki yang ditayangkan secara live melalui kanal YouTube Dhamma Meta Jember dan juga Dhamma Televisi. Ya, sampai jumpa di acara Dhammasa Kaca Online berikutnya. Semoga kita bisa bertemu kembali ya Rama. Ya, kita bisa bertemu. Oke, teman-teman dan Bapak Ibu saudara-saudari sedama sekalian, demikianlah sharing Dhamma kita pada acara Dhammasa Kaca Online pada malam hari ini yang mengambil topik berkah utama dengan pembicara Rama Herman Sutanto. Ya, sebelum kita tutup acara Dhammasa Kaca Online pada malam hari ini, kembali
izinkan saya untuk memimpin pembacaan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sangkhang Namami Sadu Sadu Sadu. Selanjutnya ada beberapa informasi pengumuman yang akan disampaikan oleh panitia. Silakan. Ya, dengan berakhirnya informasi yang disampaikan oleh panitia, maka berakhir pula lah acara Dhamasa Kaca Online pada malam hari ini, hari Kamis tanggal 11 Desember tahun 2025, yang sudah memasuki season ke-6 episode ke-77. Ya, terima kasih atas kebersamaan, atas partisipasi dari Ibu Bapak dan saudara-saudari sedama sekalian, baik yang bergabung secara langsung melalui Zoom meeting ataupun yang bergabung melalui kanal YouTube Dhamma Meta Jember dan juga kanal YouTube Dhamma Televisi. Terima kasih, sampai jumpa pada acara Dhamasa Kaca Online berikutnya. Selamat malam, Sotihotu, Namo Buddhaya.